What's up guys, welcome back. In this case, I will show you how to make a firmware iNav for custom flight controller like STM32F411 and STM32F405 RGT6. Oke, kembali lagi ketemu bersama saya yang tentunya akan membahas cara membuat firmware custom iNav, khususnya iNav untuk flight controller buatan kita, seperti menggunakan MCU STM32F405 yang terjual seperti development board ataupun STM32F411CEU6. Nah, di sini saya menggunakan STM32F405 RGT6 yang sudah support clockwise ataupun MCU clocknya itu maxnya sampai 168 MHz dan mensupport banyak pin GPIO. Oke, langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu mendownload Ubuntu untuk mengcompile file firmware-nya. Oke, the first thing we need to do is install Ubuntu in Microsoft Store, and I will choose the version is 20.04. I already installed it. Oke, untuk versi saya yang pakai ini yaitu Ubuntu 20.04 dan saya sudah menginstalnya. Jika teman-teman belum install, tinggal tekan lalu nanti akan menginstal. Okay, after already install it, you need to open your Ubuntu or you install another version or latest version of Ubuntu like 24 and another 22 and 18. I used this case 20. Oke, setelah install Ubuntu kita bisa buka ya menggunakan run administrator. After you open your Ubuntu applications, you will need to make your own profiles. In this case, I will have finished make my own files. Biasanya setelah download Ubuntu itu nanti teman-teman diminta buat profil teman-teman sendiri. Jadi seperti nama ataupun passwordnya nanti di Linuxnya nanti. Oke, setelah di download misalnya sudah buat profilnya dan passwordnya sudah dimasukkan, sudah valid, nanti teman-teman kita perlu update ya, beberapa update kita lakukan update dengan memasukkan perintah yang saya lampirkan di deskripsi seperti ini: sudo update, sudo apt-get install git, make cmake ruby and another page python. Kita bisa copy dan paste aja dan enter. Nah, dan dia nanti minta password juga ya, masukkan saja password yang teman-teman buat dan nantinya akan menginstal. Just wait, this Ubuntu will install another updates. After all of this, you need to open your browser and we need to clone this master of iNav firmware, and we can get the links like this: https github iNav like inav.git. We can pass it or we need to just pass my code in descriptions. Oke, setelah beberapa update nanti bisa dilakukan cloning firmware yang ada di website GitHub. Bisa menggunakan copy URL di sini ataupun mengcopy di link yang saya deskripsikan. Tinggal kita copy aja terus paste. Nah, di sini tulisannya destination patch already exists and is not on empty directory. Artinya iNav saya sudah ada. Nah, kalau misal teman-teman belum ada, nanti dia cloning. Tunggu aja sampai selesai. Nah, in this case I will already have iNav firmware and it's like already exists in my computer. Maybe it's not exist in your computer, it will be cloning into your computer already exists. After this we need to see iNav or cd. Setelah itu kita perlu memasukkan
kode cd enough, nantinya memasukkan folder, masuk ke folder enough, nantinya seperti ini komennya baru. After this we need to git checkout text 9.0.0rc4, it's the latest version of enough. Setelah itu kita perlu memasukkan kode baru yaitu git checkout text 9.0.0 rc4, yang mana ini merupakan versi terbaru untuk enough. Kita copy aja, we copy it and paste it in Ubuntu. Okay, it's already done. After that we need to cd enough. Setelah itu kita bisa memasukkan lagi kode enough, atau setelahnya udah bisa nih ya, cd enough necessary file directory, atau sebenarnya saya sudah masuk juga, saya maaf sebenarnya. Kemudian after that you need to copy this command and paste it, then in Ubuntu it will create a build folder in enough folder. Can just paste it, copy it and paste it and create build, and it will be made or create a new folder in your enough folder for build your firmware. Oke, setelah cd enough sudah masuk ke file enough, kita nanti perlu memasukkan kode lagi yaitu mkdir build, yang nantinya akan membuat folder build untuk lokasi firmware yang kita buat nantinya. After that you need to cd build or enter the build folder. Sorry, just copy it. Oh, sorry. Dah. Copy and paste. Oke, setelah kita mkdir build atau buat folder build, kita perlu memasuki folder build tersebut atau menggunakan perintah cd di cd build dan sudah masuk ke folder build. Oke, sebelum itu kita berhenti dulu sampai sebentar setelah folder build ini. Nah, nantinya kita akan beralih menuju ke folder source ataupun firmware yang nantinya sebagai kode-kode tata letak dari pinout STM32 nya. Okay, after that we need to stop this case and we need to open your source code, and after you clone it in the first stage we need to do our modifier, or you want to remapping or just wanna remapping the pins. We need to open your files and Ubuntu and click home, your profiles and enough, and in here we have been see our source code on enough. Oke, setelah kita cukupkan sampai di sini dulu, kita masuk ke folder Ubuntu, kemudian buka home dan I'm first atau profil kalian, kemudian buka folder enough. Nah, di sini nampak folder-folder yang nantinya sebagai source ataupun kode sumber daya untuk membuat firmware enough. Okay, we need to do open source code, source folder, main, and target, and in here we'll see the source code of the flight controller like icon for F4, another like beta FPV, F411s, and another flight control code. Oke, di sini kita akan melihat beberapa jenis-jenis flight controller yang nantinya sebagai pin out ataupun tata letak pin yang nantinya digunakan untuk membuat file firmware-nya, yang nantinya akan di flash ke flight controller kita. Oke, di kasus ini saya membuat file saya sendiri, yaitu saya menamainya dengan Inverse ataupun nama flight control yang saya buat sendiri. Di sini kita bisa buka, and in this file we'll see my file for mapping the pins outputs like CMake list for common make the firmware, target C for CPP for firmware output like motors or servo, and this targets dot header is need to be mapping for output for like UARTs
LED pins or another pins. Oke, dalam sini kita akan melihat beberapa file, yaitu seperti target CMake-list, target.cpp, dan target.h. CMake-list berfungsi sebagai perintah yang nantinya kita tulis di sini sebagai perintah untuk membuat firmware env-nya, dan juga di sini target CPP kita buka, yaitu nantinya sebagai pinout untuk motor ataupun servo. Di sini saya sudah mendefinisikan pin-pin saya, yaitu di C6 saya definisikan untuk timer 3 untuk motor 1, di C7 timer 3 juga untuk servo 2, dan C8, C9 F3 dan servo 4 ataupun motor 3 dan motor 4. Kemudian untuk dev team C3B10 team use output auto it can be used servo or motor. Bisa kita juga pakai menggunakan quadcopter ataupun menggunakan hexacopter 6 motor. In this case I will use one servo, dan di kasus ini saya akan menggunakan satu servo saja, yaitu di pin B10 dengan timer 2 di CH3. Oke, untuk timer ini nggak bisa diubah sembarangan ya, ataupun misalnya kita timer 3 pasangnya di C1 nggak bisa, itu nggak bisa basing-basing, udah ada aturannya di datasheet. Untuk C6 itu alternatif timer, itu timer 3 ataupun timer 8. Saya gunakan sini timer 3. Bisa kita cek datasheetnya itu. Kemudian kita buka file target.header. Oke, di sini kita akan melihat beberapa pin yang digunakan sebagai pin source. Oke, after I open the target.h, you will see the code we need to use to maps another pins like beeper, SPI device, and MPU 6500. I use MPU. This not ICM gyro, but MPU gyro. And I2C device, magnetometer, barrel, and UARTs. I just use 3 UARTs. 1 UART, UART2, and UART5. And the circle per count is 4. And ADC for battery voltage is used the C1. And VBAT additional is ADC channel 2. In this case, we'll use the C1 pin. And this the default RX type, Joule meter, default features, and VBAT. And we'll use this serial 4-way BLHD interface is we'll need to do the code will have function for ASC configurator through flight controller, and we'll use the short protocol. Dan di sini kita akan melihat beberapa kode sumber, yaitu seperti LED, beeper, SPI device, dan MPU 6500. Nantinya saya menggunakan MPU 5600 ya, 6500. Menggunakan SPI communication, tidak menggunakan I2C lagi karena lebih lambat. Pokoknya kita dari I2C itu lebih lambat dari SPI udah lebih bagus sekarang. Kita menggunakan CSP di A4, MISO, SCK, dan MOSI itu nggak bisa bebas juga. Ini udah ada frontnya untuk SPI device 1. Dan magnetometer saya menggunakan magnetometer AL aja, dan dia bisa menggunakan beberapa magnetometer dan barometer AL saja saya taruh sini. Kemudian di sini saya menggunakan 3 UART saja, yaitu UART 5 dan UART 2, kemudian UART 1. Di sini ada 4 kenapa, ada VCP sensing, UART pertama, port pertama, kemudian UART 1, kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat. Jadi di sini 4. Ini sebagai komen saja, ini nggak perlu juga ini. Kemudian ADC pin digunakan sebagai Joule meter ataupun VBAT. Kemudian VBAT ADC channel saya menggunakan ADC channel 2, yang dimana ADC channel 2 didefinisikan sebagai pin channel ADC yang nantinya ada di pin C1. Kemudian bisa kita pakai nanti resistor ya. Ini nggak bisa langsung colok, misalnya 4 sel baterai langsung colok ke C1, nggak bisa, itu akan terbakar itu nanti MCU nya, karena beberapa pin itu memiliki toleransi voltasenya sendiri. Kemudian beberapa default feature, RX type, and ini saya penting menggunakan ESC serial 4-way BLHD ini untuk menggunakan
setting ESC configurator melalui flight controller, kemudian menggunakan ESC shoot and ESC sensor. Back power ini optional aja 8. Ini untuk PWM output seperti motor ini. Sebenarnya kita letak 6 juga bisa ataupun letak 8 juga bisa juga. After this, we need to close and we need to write use a CMake list for comment for make our firmware. Setelah ini kita perlu mencatat di CMake list txt, yaitu yang nantinya digunakan sebagai kode perintah untuk membuat jenis flight controller yang kita gunakan nanti, file seperti INAV ataupun SPDB ataupun lain-lainnya. After this, we need to open back Ubuntu and Notepad. We need to do is CMake command, and it will be in build folder. We need and will be make CMake for firmware. Just copy it and paste it in Ubuntu. Selain itu kita buka kembali Ubuntu ada ya. Kemudian di notepadnya itu nanti kita buat CMake-nya ini. Kita copy saja, lalu paste di sini. Copy lalu paste di sini. Yang nantinya berfungsi sebagai membuat ataupun mengumpulkan berbagai data. Kalau kita bahasa mudahnya ya, CMake itu berbagai data. Nantinya digunakan untuk membuat firmware INAV. Enter it. We need to a long progress, and will be configuring done. It will be finished if you see generating done, and we see this command again. Oke, setelah CMake itu nanti agak prosesnya memang panjang juga, ada yang persen 100 dari 1, 2, 3 itu nanti 100, nanti itu memang juga karena saya sudah beberapa menginstalnya, langsung configuring done. Untuk melihat sinyal selesai itu nanti di generating done dan muncul lagi seperti ini, itu sudah selesai. Kalau configuring done dia selesai konfigurasi aja. Kalau generating done itu udah siap lagi, nanti kita tunggu aja. Beberapa folder memang agak lama sebetulnya. Teman-teman jangan menginstal INAV-nya di folder C ya, langsung saja di folder Linux-nya. Karena kalau di folder C itu nanti lama buat untuk configuringnya ini. Kita tunggu beberapa menit. Okay, after the show generating down, we'll and see this generating down, so we can make our flight control firmware INAV. Oke, setelah muncul generating down itu sudah selesai nantinya ya, dan juga muncul beberapa perintah baru yang siap diterima. Nantinya kita kasih perintah untuk membuat flight controller atau firmware-nya. Oke, in this case I will make our flight controller or make my firmware like, and we need to enter weird command like make and write in this like the CMake list before, like in first DWP F4, or another case we need to maybe just remapping your flight controller like SPDB F405 or icon for F4. Oke, setelah itu kita bisa menulis perintah make untuk membuat firmware, dan juga di setelahnya itu huruf besar semua harus ya. Bisa misalnya teman-teman mau remapping aja, seperti mau nge-remapping pin di SPDB, nanti tulis di SPDB F405. Di kasus ini saya menggunakan ataupun saya membuat firmware saya sendiri, khusus saya sendiri, yang menggunakan flight controller yang saya rakit sendiri. After that, click enter to make this firmware. Oke, setelah itu kita klik enter aja untuk membuat firmware-nya, dan ini akan membuat ataupun building si objects. Tentunya panjang ini ya, lumayan juga. Tunggu aja sampai selesai. After you click enter, and we'll see this building C object or you compiling your flight controller, and just wait
until it finish. Oke, kita langsung tunggu saja sampai finish nanti. Ini masih building si object. Building si object. Okay. After it finish, it will be show up build target in first DWP or another firmware like build targets PDB or build target icon airbot another flight controller firmware. Okay, in this case we have already finished our flight controller where I can find my firmware. Oke, setelah ini kita sudah berhasil membuat firmware kita sendiri, yaitu ditandai dengan build target inverse DWP dan muncul lagi seperti ini, artinya sudah selesai. We can find our firmware in INAV, and this source code we can click build and we will see our flight controller in here, or hex files about 1 megabytes or more 1 megabytes. Oke, setelah itu kita bisa mendapatkan firmware kita di file INAV, kemudian di file build. Intinya terdapat file hex, kita bisa copy aja, pindahkan ke tempat lain. Oke, after you have hex file, we can just flash flight controller to INAV to our flight controller. Setelah kita punya file firmware-nya, kita bisa langsung saja flash ke flight controller melalui INAV configurator.